Udah agak lain memang alur cerita ini anime teman-teman. Karena di episode ini kita malahan bisa melihat para bocah yang masih kecil-kecil udah pada nafsuan. Memang si Kain juga keenakan yang digesek-gesek mulu sama mereka. Tapi dia juga bisa dibilang jadi korban dan malahan sekarang jadi dapat dua tunangan. Yang satu malahan anak raja dan yang satu adalah anak bangsawan tingkat tinggi atau duke. Udah nggak nanggung-nanggung ya teman-teman. Edan emang ya. Oke, jika begitu, mari kita tonton pembahasan mengenai Tensei Kizoku episode ketiga. Di awal episode, kita langsung saja bisa melihat keadaan Kain yang sudah beranjak dewasa dan sedang melawan naga dengan sekali serangan. Walaupun Kain juga tidak menyadari dengan besar kekuatannya, karena ketika dia selesai melawan naga, dia malah kebingungan sendiri dengan betapa mudahnya dia ketika melawan naga besar seperti itu ya teman-teman. Dalam ceritanya juga, ternyata sudah 2 tahun terlewati setelah perpisahan Kain dengan para guru cantiknya yang sudah kita lihat di episode lalu. Dan sekarang, Kain yang sudah cukup umur sudah bisa tinggal di ibu kota untuk menghadiri pesta debut di mana itu adalah acara wajib untuk para putra dan putri bangsawan tentunya. Ketika dalam kereta kuda, Reine kakaknya Kain ada mengatakan kalau dia sudah tidak sabar untuk tinggal bareng dengan Kain di ibu kota. Saking tidak sabarnya, Reine juga mengatakan harusnya Kain ikut ujian masuk akademi agar dia bisa terus-terusan bersama ketika di sekolah. Namun batas usia untuk masuk ke akademi itu minimal harus berumur 12 tahun. Jadi masih nunggu 2 tahun lagi untuk Kain itu bisa masuk ke dalam akademi dan belajar karena umur Kain yang sekarang masih berumur 10 tahun. Tapi memang ada informasi yang cukup mencengangkan dari Reine di mana dia ternyata mendapatkan juara 1 pada saat tes masuknya. Karena saya kira kalau Reine itu orangnya rada-rada, tapi ternyata pinter juga ya teman-teman, si kakak brokon kita yang satu ini. Hehe. Setelahnya, Kain ada bertanya kepada ayahnya kira-kira berapa lama lagi mereka akan sampai ke ibu kota, di mana sang ayah menjawab kira-kira sekitar seminggu lagi. Itu pun jika tidak ada monster yang menyerang dan menghambat perjalanan. Oleh karena itu, Kain ada berinisiatif untuk menggunakan skill detection-nya untuk melihat apakah ada monster di sekitar kereta mereka. Namun ternyata ketika dideteksi, dia menemukan segerombolan manusia yang sedang diserang oleh banyak monster dan langsung memberitahukannya ke ayahnya agar bisa mengirimkan prajurit untuk membantu mereka. Namun ketika dikirim, ternyata waktunya tidak sempat karena jarak yang jauh. Akhirnya, Kain pun langsung pergi menuju tempat kejadian dengan skillnya untuk mempersingkat waktu. Ayah Kain yang khawatir ketika melihat Kain terbang ke sana, dan Reine yang malahan menyemangati Kain menjadi suatu tampilan yang cukup aneh dan lucu ya teman-teman. Bapaknya kaget, kakaknya malah mendukung. Waduh, jadi ibaratnya si Reine ini mengerti sepertinya mengenai kekuatan Kain itu seperti apa ya teman-teman. Untung saja Kain yang dengan cepat datang ke sana dapat menolong para prajurit yang sedang bertarung, di mana Kain dengan mudah melawan sekumpulan monster yang sedang menyerang. Apalagi serangan Kain yang menggunakan sihir maupun pedang dapat dengan mudah memotong para monsternya ya teman-teman. Tetapi sayangnya ketika dia mendekati prajurit yang terluka, mereka langsung waspada dengan Kain yang takutnya dia itu adalah musuh di situ. Ya memang wajar ya, namanya juga lagi suasana genting dan prajurit itu tugasnya untuk melindungi atasannya. Kain dengan sigap langsung memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah anak seorang bangsawan dan prajurit itu pun langsung kebingungan. Namun dengan kedatangan prajurit dari rumah Kain sendiri, langsung saja prajurit itu dengan legahnya dan dia pun terjatuh. Saat dihampiri oleh Kain, dia pun meminta tolong untuk menjaga orang yang ada di kereta. Untungnya saja, Kain yang peka akan tersebut langsung menggunakan skill area heal-nya untuk menolong para prajurit yang terluka dan membawa para mayat prajurit yang tumbang ketika melawan monster di situ. Akhirnya, ayah Kain pun datang dan mulai menyadari kereta yang sedang ditolong itu adalah kepunyaan Duke Santana dan mulai memperkenalkan diri untuk orang yang ada di dalam keretanya. Ketika dibuka, barulah terlihat ada Putri Celestia dan Nona Silk yang ada di dalam kereta di mana mereka memiliki pangkat tinggi di keluarga kerajaan karena yang satu putri dan yang satu anak seorang Duke. Para putri langsung saja menyampaikan rasa terima kasihnya karena sudah menyelamatkan mereka. Ditambah mereka pun langsung menanyakan mengenai siapa nama anak berambut putih. Kain pun langsung memperkenalkan dirinya sebagai anak dari Margrave Silford yang bernama Kain von Silford. Tetapi ketika sedang memperkenalkan dirinya di sini, sang putri yang sedang syok langsung tumbang kelelahan. Namun untungnya saja ada Kain yang memberi mereka sihir untuk menenangkan psikologis mereka agar tidak kelelahan pada mental mereka yang bekerja cukup efektif ya, karena mereka langsung jatuh hati malahan dengan si Kain. Karena setelah ditenangkan hatinya, mereka malahan langsung menghampiri Kain dan mulai manja-manjaan dan rebutan
untuk memiliki si Kain. Ibaratnya mereka udah menggoda si Kain dari awal. Dengan informasi tambahan lagi, ternyata para putri juga sedang menuju ibu kota dan mereka minta untuk Kain itu menemani mereka di dalam kereta yang sama. Sampai-sampai si ayahnya Kain terbengong-bengong dengan apa yang terjadi di situ. Dia aja ditinggalin abis si Kain itu dipaksa masuk ke dalam kereta mereka. Gimana nggak bengong ya teman-teman? Anaknya diculik sama para putri yang nafsuan itu. Di dalam kereta pun bisa terlihat kalau Kain yang sedang duduk terhimpit oleh para gadis yang memang birahinya kecil-kecil sudah besar ya teman-teman. Memang tidak terlihat jelas, tapi memang di budaya kerajaan mungkin hal seperti ini sudah biasa ya, untuk mendekati prospek pasangan yang cukup menjanjikan kayak si Kain satu ini. Udah kekuatannya hebat dan mudah untuk didekati terlebih dahulu. Apalagi Teles dan Silk juga tidak mau dipanggil dengan pangkatnya mereka dan langsung mau dipanggil dengan namanya langsung, dimana hal ini menjadi tanda bahwa Kain dan para gadis muda ini sudah memiliki relasi yang erat walaupun dalam waktu singkat. Sampainya mereka di kota terdekat, Kain pun langsung dipaksakan untuk tidur bareng dengan para gadis nafsuan ini ya teman-teman, dengan dalih bahwa mereka masih ketakutan dengan kejadian sebelumnya dan membawa alasan bahwa mereka takut kalau monster nanti akan datang walau mereka itu sedang berada di kota. Ayah Kain pun yang sampai tidak bisa berkutik karena dia pun tidak bisa melawan perintah para gadis yang pangkatnya lebih tinggi. Jadi tidak mau Kain pun harus tidur bareng dengan para gadis ini. Pas di kamar pun mereka akhirnya menyatukan kasur mereka dengan Kain dan ibaratnya Kain itu benar-benar tidur bersama dengan para gadis ini yang memang jika dilihat dari standarnya hal itu sudah menjadi hal yang mengibaratkan Kain harus menjadi suami mereka kelak ya. Memang para gadis ini cukup licik ya untuk mengikat Kain menjadi calon suami mereka nantinya. Sadis ya teman-teman. Saat melanjutkan perjalanan di sinilah Kain masih merasa lelah karena dia pun tidak bisa tidur dengan nyenyak karena dikelilingi oleh para gadis nafsuan ini ya teman-teman. Masuk akal dong ya. Kain yang memang jarang untuk tidur bareng cewek ini langsung saja dibuat tidur bareng perempuan mana pangkatnya tinggi semua kan. Jika dia macam-macam takutnya kan dia lagi yang kena masalah. Ya jadi dia pun berusaha untuk jaga sikap sampai kekurangan tidur karena saking gugupnya. Sampainya di ibu kota, Kain pun dengan kelompoknya disamperin oleh wakil komandan prajurit yang langsung saja berterima kasih kepada Kain yang sudah membawa mayat prajurit yang tumbang dalam pertempuran ketika melawan monster sebelumnya. Hal ini sangat diapresiasi wakil komandan prajurit karena Kain mengerti mengenai kesusahan orang dunia itu jika meninggal dalam pertempuran di tempat yang tidak jelas. Setelah Kain selesai berurusan dengan wakil komandan prajurit, dia pun langsung dipaksakan untuk bertemu dengan raja karena dia sudah berhasil melindungi putri raja dan anak seorang duk yang berpangkat tinggi. Hal ini cukup membuat Kain kaget ya, dan mau nggak mau harus menerima apapun yang dikatakan oleh raja ya teman-teman. Yang pada akhirnya pada saat bertemu dengan raja, Kain pun langsung diberikan penghargaan berupa gelar bangsawan yang berbentuk baron pada anak berumur 10 tahun dan sebuah mansion dan tentunya dapat 10 gold coin emas. Di mana tiba-tiba ada seorang bangsawan yang menentang keputusan sang raja karena tidak masuk akal untuk memberi anak kecil sebuah gelar yang tinggi. Tapi langsung dibantah oleh raja karena apakah si bangsawan itu bisa mengalahkan raja orc sendirian seperti Kain. Baru deh, dia langsung kicap dan merangkak mundur ke belakang lagi. Tapi saya ada feeling ya, ini bangsawan bakal berurusan dengan Kain lagi di masa depan yang bakal membuat masalah juga. Setelah Kain menerima gelar dari sang raja, akhirnya Kain diundang untuk bertemu dengan raja lagi di ruang tamu untuk membicarakan hal penting lainnya. Ketika datang, sang raja dan duk pun langsung berterima kasih kepada Kain sebagai ayah dan bukan raja karena dia berhasil menyelamatkan anak-anaknya sekarang ini. Apalagi sang raja pun memberikan alasan kenapa dia memberi gelar kepada Kain karena dia tidak begitu naif untuk membiarkan anak berbakat yang ada di kerajaannya. Jadi bisa dianggap sang raja ini cukup bijak dan pintar ya teman-teman. Tidak seperti raja-raja di anime lainnya. Sang raja pun langsung ingin membicarakan mengenai masalah lainnya, yaitu dia menanyakan maukah Kain menikahi anaknya, si Celestia dan anaknya Duk, si Silk. Tapi untuk pernikahan itu di masa depan nanti, dan untuk sekarang Kain ingin jadi ditunangkan dengan mereka berdua dulu, gitu maksudnya teman-teman. Waduh, enak juga ya, jadi Kain sekali gayung dapat 2 gunung kan sekaligus.
Kain yang terkaget-kaget itu pun langsung ada menanyakan kenapa tiba-tiba begitu. Tapi sang raja dan Duk langsung bilang kalau Kain itu sudah tidur bersama dengan anak-anaknya, yang dianggap dalam tradisi kerajaan itu sudah menjadi pertanda bahwa Kain harus bertanggung jawab atas dua putri tersebut. Karena tabu pada dasarnya laki-laki dan perempuan tidur bersama dalam satu kamar yang bukan keluarga di awalnya. Karena hal itulah mereka sudah tidak bisa menikahi orang lain lagi. Dan Kain pun harus bertanggung jawab pada saat itu juga. Tapi kan Kain itu dipaksakan oleh kedua bocah nafsuan itu ya, yang memang itulah rencana awal mereka untuk bisa menikahi si Kain di sini. Mantap ya, rencana dua bocah cewek ini. Sadis juga ya teman-teman kalau dapat dua ini. Tapi ya, untuk Kain sih yang punya kekuatan oke-oke aja ya. Yang pada akhirnya pun Kain hanya bisa menerima permintaan sang raja, dimana ketika dia meminta pendapat ayahnya pun dia tidak bisa apa-apa selain menerima permintaan tersebut untuk menikahi dua putri itu. Sungguh beruntungnya si Kain di sini. Ya, apalagi di akhir episode, si Kain masih saja dimarahin sama kakaknya dan ayahnya karena sudah berperilaku tidak senonoh dalam pandangan mereka. Yang padahal si Kain yang jadi korban di sini. Oke, itu aja teman-teman mengenai pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasannya, silakan di like dan bantu share videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi teman-teman.